Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Brother Ikhwan di sini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit sharing tentang bagaimana membentuk atau membuat formula atau rumus dari setiap tenses. Baiklah, kita masuk saja ke materi kita, bagaimana membuatnya atau membentuk formula atau rumus setiap tenses. Di sini saya ada membuat suatu catatan yang mesti diperhatikan. Kalau ada kata-kata present atau simple, itu mesti verb one. Khususnya kalau present, itu verb one. Kalau ada kata-kata past, itu mesti verb two. Kata kerja kedua, bentuk kedua. Kalau ada kata-kata progressive atau continuous, itu verb ing. Kata kerja ditambah dengan ing. Saya lebih menggunakan progresif di sini ya. Kalau ada kata-kata perfect, itu mesti ada have atau has ditambah dengan verb three atau kata kerja bentuk ketiga. Kalau ada kata-kata future, itu mesti ada will plus verb one. Mari kita masuk kepada tenses yang pertama, simple present. Kalau ada kata-kata present, mesti verb one. Jadi langsung dapat formulanya subject plus verb one plus object or complement. Yang kedua ada simple past. Kalau ada kata-kata past, itu langsung saja verb to. Kata kerja bentuk kedua. Langsung dapat rumusnya ya, atau formulanya. Subject plus verb to plus object or complement. Tenses berikutnya adalah simple future. Kalau ada kata-kata future, itu mesti ada will plus verb one. Jadi langsung dapat formulanya ya. Subject plus will plus verb one plus object plus complement. Berikutnya ada present progressive. Pada video pertama saya udah menjelaskan bagaimana penggunaan to be. Kalau progresif ini, kalau kita turunkan menjadi verb ing. Kalau ada kata-kata progresif itu verb ing, kata kerja plus ing. Verb ing ini mesti dibantu oleh to be sebelumnya. Jadi kita review sedikit tentang pelajaran kita sebelumnya, penggunaan to be. To be itu diikuti oleh noun, adjective, adverb of time or place, progressive atau continuous form, passive voice. Jadi di sini ada progressive form ya. Jadi sebelum verb ing ini mesti ada to be. To be yang bagaimana? To be yang berbentuk present. Bentuk present daripada to be itu apa? Is, am, atau are. Kalau dia dipecahkan ya. Kalau tidak dipecahkan, be saja. Berikutnya ada past progressive. Kita turunkan lagi. Progressive itu adalah verb ing. Sebelum verb ing harus ada to be. To be yang bagaimana? To be yang berbentuk past. To be yang berbentuk past adalah was atau were. Jadi dapat rumusnya atau formulanya ya, subject plus to be dipecahkan menjadi was atau were, di plus verb ing plus object or complement. Berikutnya ada future progressive. Turunkan lagi yang namanya progressive itu adalah verb ing. Sebelum verb ing adalah ada to be atau be. Jadi kalau future bagaimana?
will plus verb one. Verb one daripada to be adalah be itu sendiri. Jadi kalau ada will di depannya, be ini tidak perlu kita pecahkan menjadi is, am, atau are. Jadi langsung dapat rumusnya ya, subject plus will plus be plus verb ing plus object or complement. Tenses berikutnya adalah present perfect. Kalau ada kata-kata perfect itu mesti harus ada have atau has ditambah dengan verb 3. Jadi have atau has plus verb 3. Mengapa have atau has di sini tidak berubah? Karena dia present. Bentuk present daripada have atau has itu have atau has itu sendiri. Jadi langsung dapat kita formulanya subject plus have atau has plus verb 3 plus object or complement. Untuk past perfect, turunkan lagi. Kalau yang namanya perfect itu have atau has plus verb 3. Mengapa di sini had? Karena di sini ada past. Bentuk past daripada have atau has itu adalah had. Sedikit saya review sedikit perbedaan have atau has di sini. Kalau has di sini subjeknya orang ketiga tunggal. Contohnya she, he, it, Budi atau Ani. Kalau have untuk yang plural atau jamak. Tetapi I dengan you juga menggunakan have. Oke, berikutnya adalah future perfect. Kita turunkan lagi. Yang namanya perfect itu have atau has ditambah dengan kata kerja ketiga. Sedangkan future itu adalah will ditambah verb one. Subject plus verb one. Oke. Verb one daripada have, ya verb have itu sendiri. Jadi kalau pada sesudah will kita tidak menggunakan has lagi, tapi hanya menggunakan have. Oke, berikutnya ada present perfect progressive. Kita turunkan lagi. Kalau yang namanya progresif, ada kata-kata progresif itu harus verb ing. Verb ing sebelumnya harus dibantu oleh be atau to be ya. Kalau ada kata-kata perfect itu have atau has ditambah dengan kata kerja ketiga. Have atau has tidak berubah karena dia bentuk present. Have atau has ditambah dengan kata kerja ketiga. Sedangkan di sini adalah to be atau be. Bentuk ketiga daripada be adalah been. Jadi dapat rumusnya ya, subject plus have atau has plus been plus verb ing plus object or complement. Berikutnya adalah past perfect progressive. Kalau ada kata-kata progresif gimana? Verb ing. Verb ing mesti dibantu oleh to be. Kalau perfect kita turunkan have atau has ditambah kata kerja ketiga. Mengapa di sini had? Karena di sini adalah past. Bentuk past daripada have atau has adalah had. Jadi bentuk ketiga daripada be adalah been. Jadi dapat rumusnya langsungnya subject plus had plus been plus verb ing plus objek atau complement atau pelengkap. Yang terakhir ada future perfect progressive. Kita turunkan lagi yang namanya progressive itu adalah verb ing. Sebelum verb ing adalah ada to be dibantu oleh be. Perfect itu turunnya adalah have atau has ditambah dengan kata kerja ketiga. Sedangkan future
will ditambah dengan kata kerja pertama. Kata kerja pertama daripada have, ya have itu sendiri. Sedangkan bentuk ketiga daripada be, tadi have atau has ditambah kata kerja ketiga daripada be, karena verb ing dibantu oleh be, bentuk ketiga daripada be adalah been. Jadi di sini will mesti diikuti oleh have saja, bukan has. Jadi dapat formulanya atau rumusnya subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object or complement atau pelengkap. Sampai di sini saja untuk pembahasan bagaimana membentuk atau membuat formula daripada setiap tenses. Insya Allah ke depan kita akan bahas satu persatu penggunaan atau fungsi daripada setiap tenses. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.